Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan kami, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember yang sedang melakukan kegiatan MMD di RW 3 Desa Gagang Panjang. Di sini, seperti perjanjian sebelumnya, kami akan menyampaikan materi mengenai screening. Materi selanjutnya ya, sebelumnya kita sudah menyampaikan mengenai screening antropometri. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai screening tes-tes kesehatan. Di sini untuk waktunya sendiri sekitar 10 sampai 15 menit. Baik, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu screening. Kemudian ada juga tujuan screening dan pentingnya melakukan screening. Ya, nah saat ini kita akan membahas mengenai screening kesehatan. Yang pertama ada pemeriksaan asam urat, screening gula darah, pemeriksaan hipertensi, dan screening kolesterol. Next. Nah, di sini kita memiliki poster dari Kemenkes mengenai ayo ke Posbindu. Apa itu Posbindu? Posbindu adalah pos binaan terpadu. Di sini screening penyakit tidak menular dimulai pada diri kita, bisa dengan cek tekanan darah, cek gula darah, timbang berat badan dan lingkar perut. Next. Nah, di sini ada tujuan dari Posbindu. Yang pertama untuk menjangkau masyarakat yang masih sehat, usia 15 sampai 59 tahun dan 60 tahun ke atas untuk melakukan screening kesehatan sesuai standar minimal yaitu setahun sekali. Kemudian juga untuk mendorong masyarakat untuk mengakses upaya promotif, preventif di Posbindu PTM agar dapat memelihara serta meningkatkan kesehatan. Tujuan lain yaitu untuk menjangkau masyarakat yang merasa sehat untuk dapat dideteksi secara dini faktor risiko penyakit tidak menularnya dan dilakukan upaya intervensi atau tindakan untuk memodifikasi perilaku baik secara individu, kelompok maupun penggerakan masyarakat. Kemudian juga untuk mendorong masyarakat yang berpotensi sakit PTM agar tidak dirujuk ke FKTP untuk mendapatkan penanganan sesuai standar. Kemudian yang terakhir, tujuan dari Posbindu adalah untuk memotivasi masyarakat agar menjadi peserta JKN. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan asam urat. Nah, biasanya metode untuk pemeriksaan asam urat ini bisa mengukur asam urat itu dengan sampel darah. Nah, biasanya dokter itu akan meminta kita untuk berpuasa dengan tidak makan atau tidak minum itu biasanya sekitar 4 jam sebelum tes asam urat yang dilakukan. Nah, setelah itu akan dilakukan pengambilan darah dari pembuluh darah kita, biasanya itu pada ujung jari kita. Nah, setelah hasil tesnya keluar, kita bisa mengetahui apakah kadar asam urat kita itu normal atau tidak. Nah, untuk ukuran normalnya, untuk wanita sendiri itu 2,5 sampai 7,5 mg per dl. Nah, untuk prianya 4 sampai 8,5. Next slide. Yang selanjutnya ada pemeriksaan kadar gula darah. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu cukup dengan menusuk ujung jari kita dengan jarum khusus hingga mengeluarkan sedikit darah. Lalu darah itu diteteskan pada strip glukosa, biasanya stripnya itu berwarna hijau dan sudah terpasang pada alat untuk memeriksa gula darah tersebut yang biasa disebut dengan glukometer. Nah, hasilnya akan terlihat selama 10 sampai 20 detik. Nah, untuk kisaran angka normalnya berapa? Nah, angka kisaran kadar gula darah itu yang normal untuk sebelum makan atau setelah berpuasa selama setidaknya 8 jam, normalnya itu angkanya 70 sampai 100 mg per dl. Nah, untuk sebelum tidur atau 2 jam setelah makan, itu harus kurang dari 140. Nah, untuk pemeriksaan gula darah yang sewaktu-waktu dilakukan, biasanya hasil normalnya itu kurang dari 200.
Next slide. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan hipertensi. Pemeriksaan tekanan darah yaitu menggunakan tensimeter baik secara manual ataupun secara otomatis atau elektrik, yang dimana caranya hanya dengan dililitkan pada lengan bagian atas, dan namun biasanya untuk orang awam atau seperti Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan tensimeter yang elektrik atau otomatis dengan melilitkan di salah satu lengan atas dan menekan tombol on. Kemudian tunggu beberapa detik akan muncul hasilnya. Baik, sebelah kanan ini juga ada poster dari Kemenkes yang isinya cek tekanan darah, di mana mengukur tekanan darah adalah salah satu cara deteksi dini resiko hipertensi, resiko stroke, dan penyakit jantung. Angka hasil pemeriksaannya itu normal jika di bawah 140/90 mmHg. Next. Di sini ada poster ceramah. Apa itu ceramah? Yaitu cek tekanan darah di rumah. Jadi kita juga bisa melakukan tekanan darah dibantu oleh anggota keluarga lainnya. Bisa dilaksanakan di rumah. Sebelum pengecekan, usahakan tubuh dengan posisi duduk selama 2 sampai dengan 5 menit. Posisinya seperti di gambar. Tidak diperkenankan untuk meminum kopi terlebih dahulu, tidak mengkonsumsi obat sebelum pengecekan, dan tidak menahan buang air kecil. Jadi harus semisal ingin pipis terlebih dahulu, silahkan buang air kecil terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengecekan, sebaiknya dilakukan 2 sampai dengan 3 kali dengan jangka waktu 1 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darah. Selanjutnya alat ukur tekanan darah yang paling dianjurkan adalah jenis digital. Digunakan alat pengukuran sudah tervalidasi. Lebih baik menggunakan alat ukur yang menggunakan manset dan dililitkan dengan brachial blood pressure, kalau bahasa Inggrisnya ya Ibu-Ibu. Ini gunanya menggunakan alat digital seperti ini supaya lebih memudahkan Bapak atau Ibu melakukan cek tekanan darah di rumah daripada yang manual seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai screening kolesterol. Salah satu pemeriksaan kolesterol yaitu dengan cara menusukkan ujung jari dengan jarum yang sudah dimasukkan pada pen khusus hingga mengeluarkan sedikit darah, lalu meneteskannya pada strip kolesterol. Nah, biasanya stripnya itu warna biru dan sudah terpasang pada glukometer atau alat yang digunakan untuk mendeteksi angka kolesterolnya. Nah, nantinya hasilnya bisa dilihat dalam waktu 10 hingga 20 detik. Di samping ini ada poster mengenai kolesterol. Nah, nilai normal kolesterol total merupakan gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan trigliserida dalam setiap desiliter darah. Nah, untuk angka normalnya, untuk nilai normal yang tinggi yaitu lebih dari 240 mg per desiliter. Untuk nilai yang agak tinggi yaitu 200 hingga 239 mg per desiliter. Untuk yang baik atau normal biasanya kurang dari 200 mg per desiliter. Baik, sekian pemaparan materi mengenai screening kesehatan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.